Sebuah blockchain pada prinsipnya adalah sebuah mesin pernyataan atau state machine. Sebuah sistem disebut sebagai suatu state apabila didesain untuk mengingat peristiwa yang sedang terjadi atau aktivitas antar penggunanya. Dengan demikian, blockchain memenuhi kualifikasi ini karena keseluruhan tujuannya adalah untuk merekam kejadian masa lalu dan interaksi penggunanya. Dengan tiap blok baru dihasilkan, sistem akan menjalani suatu transisi yang terjadi berlandaskan pada logika tertentu. Ini yang disebut sebagai protokol. Karena blockchain juga mencakup suatu aktivitas transaksi keuangan antar penggunanya, maka di dalam sistem pembukuan keuangannya ada dua macam sistem yang digunakan, yaitu UTXO model dan account model. Dalam UTXO model, pergerakan antar aset alamat dompet direkam dalam Directed Acyclic Graph atau DAG, sedangkan pada account model berbentuk database berisi state jaringan. Apa perbedaan di antara keduanya? Di dalam konten ini akan kita bahas tentang ini. Ini boleh dikatakan adalah pengetahuan tentang blockchain level menengah. Sebelum saya mulai, bagi yang pertama berkunjung ke channel ini, perkenalkan nama saya Adi, host channel ini. Channel ini berisi informasi-informasi pengetahuan mengenai blockchain dan crypto project. Kami mengajak kalian semua bergabung di dalam klub belajar kripto dan blockchain ini. Syaratnya gampang. Bagi yang berminat, cukup subscribe saja channel ini, nyalakan notifikasinya, dan bagikan konten ini kepada teman-teman atau saudara-saudara Anda yang lain bila Anda rasa bagus dan bermanfaat. Baiklah, mari kita mulai. Struktur Directed Acyclic Graph mirip menggambar silsilah, susunan organisasi, dan lain-lain yang menempatkan diagram hubungan antara satu entitas dan yang lain, digambar dengan panah-panah ke arah tertentu, rute-rutenya sudah ditentukan desainnya. Kita tidak akan membahas DAG ini lebih dalam di konten ini. Kini kita bahas mengenai UTXO model. Misal kita punya 0,01 Bitcoin, lalu ingin membelanjakan aset ini sebesar 0,005 Bitcoin, maka ketika kita melakukan transaksi, kita sebetulnya tidak bisa secara langsung memecah Bitcoin kita tersebut. Output sebuah transaksi dalam UTXO model harus dibelanjakan secara keseluruhan karena Bitcoin yang ada di tangan kita sudah pernah dicatat pada catatan blok sebelumnya dan tidak bisa diubah. Maka blockchain Bitcoin akan membelanjakan seluruh Bitcoin kita dan mencatat uang kembaliannya ke dompet kita melalui alamat-alamat yang swakendali. Membelanjakan 0,005 Bitcoin dari UTXO bernilai 0,01 berarti akan menciptakan dua output, yaitu 0,005 Bitcoin kepada penerima dan 0,005 Bitcoin sisa transaksi kepada pengirim. Sehingga nantinya pada blok baru, berdasarkan dua output tersebut akan tercatat bahwa penerima akan bertambah Bitcoinnya sebanyak 0,005 Bitcoin, sedangkan penerima akan tercatat berkurang Bitcoinnya sebanyak 0,005 Bitcoin. Hal ini bisa diumpamakan bila kita membelanjakan uang tunai. Ketika kita membayar dengan uang tunai dengan pecahan nilai lebih besar, maka kita akan menerima kembalian sisanya setelah belanja. Akan tetapi ada perbedaan antara UTXO dalam blockchain dengan pembelanjaan uang tunai. Di dalam tunai, kita bergantung pada penerima uang untuk menyediakan pengembalian. Sedangkan pada UTXO model, penerima tidak pernah punya kontrol untuk itu. Artinya aset kembalian sisa transaksi tidak berasal dari mereka. Perbedaan lainnya adalah pada tunai, pecahan-pecahan uang sudah ada patokannya, misalkan pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, dan seterusnya. Sedangkan pecahan pada UTXO model bisa berbentuk desimal acak, misalkan 0,00000301 Bitcoin. Jadi di dalam UTXO model, saldo token tertentu dalam wallet yang kita miliki ini sebenarnya adalah gabungan dari banyak UTXO yang kita lakukan di dalam blockchain tersebut. Pada tipe kedua, account model, misalkan pada Ethereum, pencatatannya adalah rangkuman debit dan kredit wallet kita. Bisa diumpamakan ini seperti kita belanja dengan menggunakan aplikasi pembayaran atau kartu kredit. Misalkan Anda mempunyai saldo awal sebesar 1 ETH dalam wallet, lalu kemudian dibelanjakan 0,005 ETH dan gas fee sejumlah X ETH, maka saldo adalah pengurangan dari 1 dikurangi 0,005 dikurangi X. Smart contract seperti definisinya adalah sebuah kontrak digital yang otomatis dijalankan apabila seluruh syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
Jadi, sistem melakukan pengecekan terlebih dulu kecukupan jumlah token untuk nilai kontrak itu termasuk gas fee-nya serta alamat dompetnya. Bila cocok, maka smart kontrak terjadi. Lalu, mengapa harus ada UTXO dan account model? UTXO unggul dalam kecepatan transaksi karena dalam satu transaksi bisa prosesnya paralel melalui beberapa jalur UTXO seperti yang dibuat di dalam Lightning Network Bitcoin. Keunggulan kedua adalah privasi. Bila teman-teman pernah melakukan transaksi lewat Lightning Network Bitcoin, kalian akan paham kedua manfaat ini. Sangat murah biayanya, sehingga kita bisa memindahkan Bitcoin hingga satoshi terkecil, cepat, rata-rata 1 menit saja, dan hebatnya lagi, tidak kelihatan alamat dompet pengirim dan alamat dompet penerima, karena satu transaksi terpecah jadi beberapa transaksi dari sumber-sumber berbeda. Ada ribuan nodes validator dalam Lightning Network yang berfungsi seperti kurir pengiriman aset. Mereka ditunjuk sistem secara acak, bahkan mereka juga tidak tahu pengirim mula-mula dan penerima akhir. Keunggulan dari account model adalah ringkas. Sistem ini memungkinkan dibangunnya smart contract yang mengharuskan detail informasi state atau bila melibatkan banyak alamat dompet yang harus dirinci skema alur perpindahan asetnya. Keunggulan lain adalah pada efisiensi, karena hal yang dibutuhkan untuk dicocokkan hanyalah kecukupan saldo pengirim untuk menjalankan transaksi, termasuk gas fee tentunya. Kekurangan dari UTXO model adalah sukar sekali dikembangkan smart contract yang rumit. Bahasa pemrogramannya yang dipakai terbatas pada Turing incomplete, berbeda dengan account model yang bisa didesain smart contract aneka rupa dengan logika Turing complete. Akan tetapi, account model bukan tanpa kelemahan juga. Serangan double spend atau flash loan bisa menyerang pada layer 2 blockchain smart contract. Ini karena pada smart contract, terutama layer 2 blockchain, informasi pada smart contract yang sangat terbuka untuk diakses memungkinkan peretas untuk mempelajarinya. Kemudian pada blockchain layer 2, mereka tidak menyimpan seluruh catatan transaksi secara on-chain pada blockchain mereka, sehingga dalam memproses transaksi mereka bisa disusupi token palsu atau token sama dipakai 2 kali di layer 2 blockchain yang lain. Sehingga ketika transaksi telah disetujui dan dipindahkan ke blockchain layer 1-nya, beberapa detik kemudian barulah ketahuan bahwa keamanan mereka telah jebol. Baiklah, mari kita simpulkan pembicaraan kita pada konten kali ini. Baik UTXO maupun account model punya tujuan sama untuk mencatat informasi state pada waktu tertentu dan membawa catatan di masa lalu untuk bukti keabsahan state berikutnya pada waktu selanjutnya. Perbedaan metodologi pencatatan adalah karena protokol yang digunakan juga berbeda. State transisi pada kedua model ini berbeda dalam rincian transaksinya maupun validasinya, dan keduanya punya keunggulan maupun kekurangan masing-masing. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih.